Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ibu Desi Ristiana dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, namun untuk kelas 9. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pemahaman yang luas serta dimudahkan untuk menangkap pelajaran hari ini. Sekarang saatnya kita masuk ke materi dan Ibu yakin kalian sudah siap untuk belajar. Materi kita hari ini terdapat pada bab 2, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dengan kompetensi dasar, memahami sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39-42, Quran Surah Ali Imran ayat 159, dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kita cukupkan 2 saja. Yang pertama, menjelaskan pengertian sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan yang kedua, kalian diharapkan bisa menyebutkan contoh sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Kita lihat di sini, kita fokus kepada 3 kata kunci: optimis, ikhtiar, tawakal. Dan apa keterkaitan antara 3 kata ini? Namun, kita jeda dulu setelah yang satu ini. Kembali lagi di pembelajaran kita ya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tadi sudah Ibu perlihatkan di sini ada 3 sikap yang saling berkaitan. Ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis? Apa itu ikhtiar? Dan apa itu tawakal? Nah, ketiganya ini harus kita miliki kalau kita ingin menjadi orang yang sukses. Semuanya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita lihat di sini. Apa itu optimis? Optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Lawan kata dari optimis ini adalah pesimis. Jadi yang namanya optimis itu dia selalu mengedepankan husnuzon. Kalau orang pesimis, kebalikannya yaitu suuzon. Sudah kita pelajari, husnuzon adalah berprasangka baik dan suuzon adalah berprasangka buruk. Kita lihat ilustrasi gambar berikut. Sikap orang pesimis. Pada dasarnya, pesimis dan juga optimis itu mereka sama-sama ingin sukses. Namun, cara menyikapinya yang berbeda. Kita lihat kalau dari segi orang yang pesimis, dia ingin sukses, tapi dia merasa tidak mampu, merasa tidak yakin, takut gagal, sehingga tidak mau untuk mencoba. Dan akhirnya, tidak ada hasil yang dia dapatkan. Ibaratkan saja kita ingin menang dalam satu lomba, tapi kita tidak ikut dengan lomba tersebut, bagaimana mungkin kita bisa menang? Nah, itu orang yang pesimis. Sekarang kita lihat orang yang optimis. Mereka ingin sukses, namun mereka realisasikan dengan mereka bisa, mereka yakin mereka bisa, kemudian berani mencoba, dan akhirnya berusaha dengan kemampuan mereka, dan kita tahu hasilnya membuahkan hasil. Meskipun dia gagal, tetap memberikan pengalaman untuk kedepannya, untuk menuju kesuksesan yang akan datang. Dan jika mereka gagal pun, mereka tidak menyerah. Mereka akan berusaha kembali. Nah, kita lihat di sini ibarat sebuah gelas. Pandangan orang pesimis dan orang optimis itu berbeda dari sudut pandang. Kalau orang pesimis, kita lihat di situ ada ruang kosong dalam gelas. Nah, itu pandangan orang yang pesimis. Dia melihat, oh gelas ini setengahnya kosong. Tetapi kalau orang yang optimis, dia memandang ruang yang ada isinya.
oh gelas ini sudah terisi penuh setengah meskipun setengah. Nah, itu pandangan orang yang optimis. Dari sini anak-anak ibu sudah tahu mungkin yang mana yang patut dijadikan teladan, apakah sikap pesimis ataupun optimis. Bagaimana cara kita membangun langkah supaya kita bisa bersikap optimis? Yang pertama, bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita harus bersyukur dengan kemampuan diri kita, dan jadikan itu modal agar kita sukses. Kemudian kurangi mengeluh. Tentu saja biasanya dalam kita berusaha itu ada saja rintangan-rintangan, tapi kurangilah mengeluh karena itu juga bisa mematahkan semangat dan juga menambah beban kita. Nah, jadi kurangi mengeluh itu, tetap jaga semangat. Ya. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang yang optimis. Nah, berteman ini dapat menginspirasi kita. Kalau kita berteman dengan orang yang optimis, dapat menginspirasi kita sehingga kita juga termotivasi untuk sukses. Nah, jadi 3 langkah ini ya, bersyukur, kurangi mengeluh, dan berteman dengan orang yang optimis. Kemudian, apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksimal untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Kita lihat di sini ada ilustrasi gambar. Kita ibaratkan cita-cita itu di atas dan kita berada di bawah. Nah, kita tidak bisa menggapai cita-cita yang tinggi kalau kita tidak mempunyai alat atau media untuk menggapainya. Mungkin kita berpikir untuk memakai tali, kita coba. Kalau kita gagal, kita pakai tangga. Nah, apakah tangga itu hanya kita lihat, tidak kita gunakan? Tentu saja kita juga harus memiliki aksi. Kita harus menapaki tangga tersebut satu demi satu, meskipun nanti di tengah perjalanan itu mungkin ada tangga yang patah dan kita gagal, namun ketika kembali kita bisa mempersiapkan misalnya alat-alat apa untuk memperbaiki anak tangga tersebut sehingga kita bisa melanjutkan. Artinya kegagalan yang pertama itu bisa menjadi suatu kesuksesan ya. Nah, di sini ada beberapa perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mau bekerja keras. Apapun itu, selama itu mendukung untuk kesuksesan, namun tidak diharamkan, selama itu masih halal, yuk bolehlah kita kerjakan. Nah, yang kedua, selalu bersemangat. Karena apa? Kalau semangat kita turun, itu pekerjaan menjadi berat, tapi kalau kita selalu bersemangat, itu jadinya pekerjaan kita juga menjadi ringan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Selalu berusaha. Kalau itu dia gagal, kembali lagi berusaha bangkit lagi. Jangan menyerah hanya dalam satu kali. Nah, kemudian disiplin dan penuh tanggung jawab. Ini sikap yang harus dimiliki orang yang ingin sukses. Disiplin, baik itu waktu dan sebagainya, janji, dan penuh tanggung jawab, amanah, itu juga. Kemudian giat bekerja. Nah, namun di sini meskipun giat bekerja, Ibu tekankan, kita juga harus tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita, kondisi tubuh kita. Jadi tetap dalam batas normal ya. Harus memperhatikan ibadah juga, hak-hak Allah, kewajiban kita kepada Allah juga harus diperhatikan. Nah, yang terakhir, rajin berlatih dan belajar. Selalu mencoba, karena dengan kebiasaan bisa menjadi bisa. Bisa karena biasa. Itu yang selalu kita tekankan supaya kita optimis. Bisa karena biasa. Kemudian apa itu tawakal? Akan Ibu jelaskan setelah yang satu ini. Kembali lagi di pembelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9. Nah, kemudian kita lanjut lagi, apa itu tawakal? Arti dalam istilah tawakal itu adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Meskipun kita sudah berusaha dengan optimal, tapi kita tetap menyerahkan segala hasilnya kepada Allah karena kita tahu hanya Allah lah yang memiliki izin untuk terjadi. Nah, kita lihat di sini ada gambar seorang lelaki dengan untanya. Jadi diriwayatkan dulu ada kisah pada zaman Rasulullah, itu ada seorang laki-laki yang ingin meninggalkan untanya dalam keadaan tidak terikat. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kau tidak mengikat unta tersebut?
Laki-laki menjawab, laki-laki tersebut menjawab, saya sudah bertawakal. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa ikatlah dulu untamu, baru bertawakal. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya tawakal itu kita tidak senantiasa pasrah diri, tapi juga didahului dengan berusaha semampu kita. Membiasakan diri bertawakal. 1. Meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Memang manusia bisa berkehendak, apapun kita bisa berkehendak, namun kita bukan maha, karena ada lagi di atas kita. Hanya Allah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Yang kedua, menyadari bahwa diri kita lemah sehingga perlu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dibuktikan dari sejak kita lahir, kita diurus oleh orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Harus ada orang yang membantu, baik itu ayah, ibu, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selalu sertai usaha kita dengan doa. Selain kita berusaha, kita juga perlu berdoa, karena jika kita tidak berdoa, itu sama kita memiliki sikap sombong. Karena jika kita berhasil, kita merasa ini adalah hasil kerja kerasku. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Dapat kita simpulkan, yang pertama, optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki oleh setiap pribadi kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunia sukses, akhirat sukses. Kemudian lakukan usaha dengan maksimal, yakin kita bisa, dan serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu berhasil atau tidak, serahkan saja. Kemudian yang ketiga, manusia harus berusaha, namun Allah jualah yang menentukan, karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Karena kadangkala kita merasa itu baik, belum tentu baik bagi Allah. Tapi kadang kita merasa tidak baik, ternyata itulah yang terbaik bagi diri kita. Selalu kalau ingin kita berhasil, kita punya duit. D untuk doa, ya, D untuk doa, U untuk usaha, I untuk ikhtiar, dan T untuk tawakal. Selalu miliki ini kalau ingin sukses. Untuk memahami atau untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang pembelajaran yang sudah disampaikan, Ibu ingin memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian optimis dan berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan pengertian ikhtiar dan berikan contohnya. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian tawakal dan berikan contohnya. Tulis di buku tulis, kemudian serahkan kepada guru kalian masing-masing di sekolah. Ya, bisa melalui WhatsApp atau media aplikasi belajar lainnya. Nah, sampai kita kepada akhir pembelajaran. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti dari awal pembelajaran tadi, dan Ibu minta maaf jika ada kekurangan, dan mudah-mudahan mudah untuk dimengerti. Selain itu, dalam masa pandemi ini, Ibu harap kalian selalu optimis, meskipun banyak kesulitan yang kita alami tahun ini, namun tetap optimis untuk kedepannya, sesuai dengan tema kita tadi, untuk menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kemudian selain itu, salah satu bentuk ikhtiar kita pada masa pandemi ini, yang pertama, kita jangan lupakan protokol kesehatan, selalu gunakan masker, kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan dengan air mengalir, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kiranya cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.